Menjadi salah satu kroni Putin akhir-akhir ini semakin berbahaya. Di dalam negeri, Anda harus berurusan dengan seorang presiden yang jelas-jelas sudah kehilangan akal sehatnya soal obsesinya terhadap Ukraina. Bersikap serba berhati-hati sudah menjadi keahlian khusus bagi semua jenderal Putin, karena mereka mati-matian berusaha menghindari melakukan atau mengatakan apapun yang bisa membuat Putin yang paranoid melempar mereka keluar lewat jendela yang terbuka. Namun bagi para jenderal yang mampu menghadapi kegilaan Putin, ada ancaman lain yang jauh lebih berbahaya dan baru saja merenggut nyawa dua jenderal yang sedang menikmati makan dan berbincang di kota teraman di Rusia. Dua jenderal Putin baru saja meninggal dalam keadaan misterius, dan sebuah ledakan di restoran Moskow mungkin menjadi penyebabnya. Rasa takut menyebar di jajaran Rusia. Memang seharusnya begitu. Apapun sistem keamanan yang diterapkan Kremlin untuk para pemimpin militernya jelas tidak berhasil. Mari kita gambarkan situasinya. Tanggal 1 Agustus di lapangan Kudrinskaya, pusat Moskow. Di lapangan itu terdapat sebuah restoran Italia bernama Balsi Rossi, dan restoran itu akan menjadi lokasi untuk satu lagi malam mewah. Balsi Rossi sudah terbiasa dengan malam-malam seperti ini. Terletak di lingkungan Krasnaya Presnaya di Moskow, tempat ini berada tepat di jantung salah satu kawasan terkaya di kota. Oligark dan pejabat militer yang semuanya telah memperkaya diri dengan uang kotor Putin rutin mengunjungi restoran tersebut. Dengan pakaian mewah saat bersiap menikmati hidangan terbaik yang ditawarkan Moskow, para elit itu berlenggak-lenggok seolah tak menyadari gejolak ekonomi yang ditimpakan pemimpin mereka pada negara mereka. Jadi, apa pedulinya jika sebagian besar rakyat Rusia harus menghadapi inflasi yang merajalela dan bisnis-bisnis ambruk di sana-sini hingga mencapai 15.000 per bulan. Ada kebahagiaan yang bisa dirasakan bagi mereka yang menjilat Vladimir Putin, dan orang yang ingin merasakan kebahagiaan itu pada 1 Agustus adalah salah satu komandan matra terbaru Putin di militernya. Orang itu adalah Kolonel Jenderal Alexander Chaiko. Kepala baru pasukan kedirgantaraan Rusia dan seorang pria yang telah dianugerahi gelar pahlawan Rusia itu punya alasan untuk merayakan pada 1 Agustus. Dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-55 dan segalanya tidak bisa berjalan lebih baik untuknya. Kebrutalan membuahkan hasil ketika Anda menjadi bagian dari lingkaran dalam Putin. Dan pria yang mengawasi kematian warga sipil di kota-kota Ukraina dibayar mahal atas pekerjaannya. Chaiko mengadakan pesta kecil untuk menghormati dirinya sendiri. Tamu-tamu terhormat berdatangan ke Balsi Rossi, siap untuk malam lain penuh pujian dan makan mewah untuk merayakan kekacauan yang telah mereka ciptakan di dalam Ukraina. Dengan tamu terhormat seperti itu di daftar mereka, restoran tersebut meningkatkan keamanan secara maksimal. Para penjaga siaga penuh saat pejabat tinggi dan orang-orang terhormat tiba. Lalu seseorang yang tak terduga datang. Seorang wanita membawa sebuah paket yang tampak seperti hadiah. Wanita itu mencoba masuk ke acara pribadi tersebut, tetapi dia dihentikan di pintu. Seorang penjaga keamanan menjadi curiga terhadap kurir yang diduga itu dan menghentikannya. Dia bertanya apa isi kotak itu. Wanita itu hanya bisa mengatakan bahwa itu berisi hadiah. Kecurigaannya semakin besar, penjaga itu memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Saat itulah bom meledak. Sebuah ledakan yang begitu dahsyat hingga diyakini setara dengan ledakan yang disebabkan oleh 1 kilogram TNT mengguncang Balsi Rossi. Bom tersebut kemungkinan diledakkan dari jarak jauh dan masih ada pertanyaan, apakah kurir itu bahkan tahu apa isi paket tersebut? Penyelidikan di restoran setelah kejadian menemukan bahwa paket peledak tersebut juga diisi dengan peluru gotri yang akan tersebar luas dengan kekuatan besar, kemungkinan untuk meningkatkan jumlah korban dalam serangan itu. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga sisa-sisa tubuh wanita tersebut ditemukan sekitar 15 meter dari lokasi serangan. Wanita itu adalah salah satu korban tewas di Balsi Rossi. Lebih banyak berita bermunculan dalam beberapa jam berikutnya. Setidaknya 3 orang tewas dalam ledakan itu, termasuk petugas keamanan yang meminta untuk memeriksa paket tersebut. Sebanyak 21 orang lainnya terluka. Saat petugas bersenjata dan penyelidik memasang garis polisi di lokasi dan mulai mengungkap apa yang terjadi, Balsi Rossi menggunakan media sosial, hanya mengatakan bahwa ada masalah di luar. Unggahan itu segera dihapus dan disebut tidak pantas oleh pihak restoran itu sendiri. Tidak jelas apakah ketidakpantasan itu berkaitan dengan sifat santai dari unggahan tersebut atau karena adanya penyelidikan aktif yang sedang berlangsung pada saat unggahan itu dibuat. Pada tanggal 2 Agustus, jumlah korban tewas telah meningkat menurut beberapa media, termasuk saluran telegram REN TV yang pro-Kremlin dan surat kabar Izvestia Rusia. Tampaknya, 2 dari 21 orang yang terluka mungkin telah meninggal karena luka-luka mereka. Apa yang terjadi di Moskow telah mengguncang kota itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Moskow seharusnya aman dari serangan seperti ini. Ini adalah ibu kota Rusia, dikelilingi oleh lapisan-lapisan pertahanan udara yang sangat kuat dan dipenuhi oleh dinas keamanan yang tugas utamanya adalah melindungi rakyat, terutama Putin dan orang-orang yang ada di lingkaran dalamnya. Alexander Chaiko adalah bagian dari lingkaran dalam itu dan tampaknya cukup jelas bahwa dia kemungkinan besar adalah target dari hadiah yang mungkin dibawa oleh wanita yang tidak curiga ke Balsi Rossi pada 1 Agustus.
Tapi mengapa Chaiko menjadi target? Jika Anda orang Ukraina, ada banyak motif untuk menjatuhkan jenderal yang satu ini. Pada bulan Mei, Chaiko secara resmi diangkat sebagai komandan baru pasukan Dirgantara Rusia, menggantikan Viktor Avzalov dalam prosesnya. Ini adalah langkah yang aneh dari Putin. Chaiko memang seorang komandan yang berpengalaman. Dia adalah pahlawan Rusia bukan tanpa alasan, tetapi alasannya adalah karena keahliannya hampir sepenuhnya berfokus pada mengirimkan tentara ke dalam penggiling daging yang telah diciptakan Rusia di Ukraina. Dia adalah seorang komandan pasukan darat yang dipaksa masuk ke peran udara dalam sebuah langkah yang bisa dibilang bermotif politik. Kalau tidak mau berbaik sangka, Chaiko adalah seorang pria yang akan melakukan apapun yang diperintahkan Putin kepadanya saat Putin memerintahkannya. Dan itu berarti ketika perintah datang untuk meluncurkan lebih banyak rudal dan drone ke kota-kota Ukraina demi membunuh sebanyak mungkin warga sipil, Chaiko akan melakukannya tanpa banyak tanya. Namun, meskipun merupakan seorang komandan darat, Chaiko memiliki banyak pengalaman dalam membunuh orang-orang tak bersalah dari udara. Dia menjadi terkenal karena kiprahnya di Suriah ketika dia dikirim untuk mendukung mantan diktator Bashar al-Assad antara September 2019 dan November 2020, dan sekali lagi selama beberapa bulan di tahun 2021. Di sana, Chaiko mengawasi serangan udara tanpa henti terhadap klinik, sekolah, rumah sakit, dan toko roti, terutama di wilayah Idlib yang saat itu dikuasai oleh pemberontak yang melawan rezim Assad. Sifat sistematis dan kejam dari serangan-serangan ini menunjukkan kepada Presiden Rusia bahwa Chaiko bisa sama tidak berperasaannya dengan Putin sendiri. Dan memang, dalam beberapa bulan pertama di peran barunya, Chaiko telah menerapkan pola kekejamannya sendiri terhadap rakyat Ukraina. Memanfaatkan kekurangan rudal Patriot yang sedang berlangsung di Ukraina, Chaiko telah memerintahkan agar rudal balistik diluncurkan dalam jumlah besar ke kota-kota Ukraina. Pada bulan Juli, pasukan Chaiko mengirimkan 195 rudal balistik ke Ukraina, yang mana hanya 29 yang berhasil dicegat karena persediaan Patriot yang menipis. Rudal balistik tersebut disertai dengan 265 rudal jelajah. 187 diantaranya berhasil dicegat bersama dengan 8.653 drone serang. Warga sipil tewas dalam beberapa serangan Rusia dan lebih banyak lagi yang meninggal dalam serangan yang dilakukan pada bulan Agustus. Pada tanggal 5 Agustus, Rusia melancarkan serangan besar lainnya dengan fokus utama di Kiev dan wilayah sekitarnya, di mana setidaknya 17 orang dilaporkan tewas. Korban jiwa juga terjadi di Kharkiv dan Donetsk, di mana Kharkiv mencatat 1 orang meninggal dan Donetsk melaporkan 3 orang tewas. Itulah sebabnya Chaiko sangat berharga bagi Putin. Dia akan memerintahkan pembunuhan warga sipil Ukraina tanpa penyesalan. Jadi Anda mungkin siap mendengar kami mengatakan bahwa Chaiko juga tewas dalam serangan restoran Moskow, sayangnya bagi Ukraina. Namun, disinilah muncul sebuah kejutan dalam cerita ini. Bom yang gagal melewati keamanan tampaknya telah menyelamatkan Chaiko. Si jagal dari langit itu masih hidup untuk bertarung lagi di lain hari, klaim Rusia, meskipun keluarganya mungkin tidak lolos dari pengeboman itu tanpa cedera. Menurut The Oska, yang merupakan media berita Rusia yang telah diasingkan, kemungkinan karena pelaporannya tidak sejalan dengan garis resmi Kremlin. Seorang sumber di manajemen Balsi Rossi mengklaim bahwa Maria Chaiko, yang merupakan putri sang jenderal, mungkin terluka dalam ledakan tersebut. Itu mengirimkan pesan kepada Chaiko, pembunuh warga sipil Ukraina tanpa penyesalan itu, baru saja menyadari bahwa perang bisa dibawa kembali ke keluarganya, dengan asumsi Ukraina berada di balik ini. Belum ada yang dikonfirmasi di sana, dan Ukraina juga tidak mengatakan apa-apa. Namun, Maria bukanlah Alexander. Jadi itu berarti siapapun yang melakukan upaya pembunuhan ini gagal memberikan kerugian serius pada komando militer Rusia. Benar? Jangan terlalu cepat. Kisah yang satu ini punya lebih banyak lika-liku daripada sebungkus permen pilin. Karena ada berita baru yang muncul yang menunjukkan bahwa pengeboman Moskow mungkin lebih berhasil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tapi sebelum kami mengungkapkan lebih banyak, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami memberikan gambaran lengkap dengan melampaui berita utama untuk menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Pada tanggal 6 Agustus, United 24 Media menerbitkan sebuah artikel yang sangat menarik. Artikel tersebut mengatakan bahwa sepasang jenderal Rusia, salah satunya tidak diketahui identitasnya, tetapi yang lainnya bernama Letnan Jenderal Igor Yerosalimov, telah meninggal dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Akun Necromancer di X melaporkan bahwa jenderal tersebut dimakamkan pada tanggal 5 Agustus. Meskipun ada juga klaim bahwa pemberitahuan pemakaman tersebut mungkin hanyalah sebuah rencana dan bahwa Yerosalimov mungkin masih hidup. Itu tampaknya memang seperti yang akan dikatakan oleh sumber Kremlin setelah kehilangan seorang jenderal ternama. Namun yang seharusnya benar-benar menarik perhatian Anda adalah tanggal pemakamannya, 5 Agustus. Hanya beberapa hari setelah 1 Agustus. Yaitu saat restoran Moskow diserang. United 24 Media menjelaskannya dengan gamblang. Ada klaim bahwa Yerosalimov dan jenderal yang tidak dikenal itu ada dalam daftar tamu untuk pesta kecil Chaiko. Jika memang begitu, maka upaya pembunuhan di Balsi Rossi mungkin lebih berhasil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Chaiko mungkin selamat, tapi 2 jenderal lainnya bisa saja tewas. Kita tahu pasti bahwa jenderal yang tidak disebutkan namanya itu sudah dimakamkan.
Lokasi pemakaman Jerosalimov belum diungkapkan, tapi jenderal kedua dimakamkan di pemakaman Troikurovskoye, kabarnya dalam sebuah upacara yang dilakukan dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Petugas menjaga pemakaman sejak pagi hari saat pasukan diangkut dengan bus untuk memberikan penghormatan. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan dan semua pejalan kaki yang menghadiri upacara diwajibkan melewati detektor logam. Tapi disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Menurut media United 24, ada pasukan kehormatan yang mengiringi prosesi tersebut, yang menunjukkan bahwa jenderal tanpa nama yang dimakamkan itu adalah seseorang yang sangat penting. Pasukan kehormatan itu mengibarkan bendera pasukan Dirgantara Rusia. Namun di samping makam diletakkan bendera Angkatan Darat Rusia. Beberapa potongan menarik mulai terhubung di sini. Seorang jenderal yang pernah bertugas di Angkatan Udara maupun Angkatan Darat Rusia. Pasukan kehormatan yang layak untuk seseorang yang penting, mungkin bahkan seorang pahlawan Rusia. Seorang pria yang mungkin memiliki seorang putri yang cukup dekat dengan ledakan di sebuah restoran tertentu, sehingga dia dikabarkan terluka. Semua ini terdengar seperti jenis pemakaman yang akan dilakukan untuk seorang pria seperti Alexander Chaiko. Hal itu tampaknya semakin mungkin setelah laporan Pravda pada 8 Agustus, yang mengungkapkan bahwa seorang wanita bernama Yulia Kirilova yang merupakan kerabat Chaiko meninggal akibat luka-luka yang disebabkan oleh pengeboman restoran di Moskow. Ada juga laporan bahwa menantu Chaiko tewas dalam serangan itu. Mungkin suami dari putri yang telah dilaporkan terluka. Kami juga tidak dapat menemukan laporan apapun tentang Chaiko yang muncul di depan umum atau kembali ke jabatannya setelah serangan itu. Dan dengan Kirilova yang meninggal, serta laporan bahwa putrinya terluka akibat bom tersebut, tampaknya cukup jelas bahwa Chaiko sendiri pasti berada cukup dekat dengan ledakan itu sehingga ikut terkena dampaknya. Apakah klaim Rusia bahwa Chaiko tidak terbunuh bisa jadi terlalu dini atau bahkan mungkin salah? Apakah Rusia baru saja melakukan pemakaman rahasia salah satu jenderal tertingginya? Bahkan ketika mereka mengklaim bahwa dia selamat dari serangan itu, kita tidak akan tahu sampai Chaiko muncul kembali. Dengan asumsi dia memang masih mampu melakukannya dan, kamu tahu, belum meninggal. Dan jika Chaiko memang baru saja dimakamkan secara diam-diam, mungkin klaim bahwa Igor Yerosalimov belum benar-benar dimakamkan juga tidak benar. Ada begitu banyak misteri dan intrik seputar insiden ini, dan Rusia benar-benar bungkam soal seberapa besar kerusakan yang sebenarnya terjadi di Balsi Rossi pada malam 1 Agustus. Yang menentukan itu. Satu-satunya hal yang tampaknya pasti bagi Rusia adalah siapa yang harus disalahkan atas pengeboman Moskow. Tidak diragukan lagi, Rusia mengklaim bahwa itu pasti Ukraina. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin sedikit lebih tenang dibandingkan beberapa rekannya saat melaporkan serangan itu tak lama setelah kejadian. Kemarin terjadi serangan teroris brutal di Moskow yang merenggut nyawa beberapa orang. Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini pasti akan ditemukan dan akan menghadapi hukuman yang pantas mereka terima, ujar Sobyanin. Meskipun dia tidak memberikan rincian tentang siapa yang menurutnya mungkin berada di balik serangan itu atau apa motif mereka melakukannya. Kedutaan besar Rusia di Roma tidak menyisakan keraguan tentang siapa yang disalahkan Kremlin atas pengeboman tersebut. Kedutaan tersebut mengklaim bahwa teroris Kiev lah yang melakukan serangan itu dan mereka melakukannya untuk menakut-nakuti orang Italia yang bekerja di Rusia serta menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga menjadi sasaran dan bisa menjadi korban berikutnya dari para penjahat itu. Rusia sudah mencoba memutarbalikkan peristiwa dan membuat negara yang merupakan sekutu Ukraina berbalik menentangnya. Tipikal Rusia. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa percaya klaim bahwa Ukraina akan menargetkan Balsi Rossi untuk membunuh koki Italia ketika seorang jenderal utama Rusia sedang mengadakan pesta di restoran itu? Sungguh di luar nalar kami. Jika Ukraina yang melakukan ini, Chaiko jelas adalah motifnya. Ukraina tidak akan menyerang warga sipil Italia hanya untuk menghukum mereka karena bekerja di Rusia, apapun klaim kedutaan di Roma. Dengan asumsi bahwa Ukraina yang melakukan serangan ini, tidak ada klaim tanggung jawab dari mata-mata atau dinas rahasia Ukraina. Tapi Rusia berpikir bahwa mereka tahu siapa yang mengebom Balsi Rossi. Dan bagi banyak jenderal negara itu yang terpaksa menyaksikan apa yang terjadi di restoran itu dengan ketakutan luar biasa, sebuah pesan telah disampaikan. Tidak ada dari kalian yang aman, siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, dari siapapun yang kebetulan melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Ya, kami mengatakan pembunuhan dalam bentuk jamak, dan bukan karena tampaknya dua jenderal Rusia, mungkin termasuk Chaiko sendiri, tewas setelah serangan 1 Agustus. Pengeboman Balsi Rossi hanyalah yang terbaru dari serangkaian pembunuhan dan upaya yang telah membuat beberapa jenderal berpangkat tinggi Rusia tewas. Medusa mengungkapkan lebih banyak. Dalam sebuah artikel, tanggal 3 Agustus, disebutkan bahwa setidaknya telah terjadi 6 upaya pembunuhan terhadap jenderal Rusia dalam 2 tahun terakhir. 3 diantaranya dipastikan berakibat fatal, belum termasuk pengeboman Balsi Rossi pada Desember 2024. Kepala Pasukan Pertahanan Kimia, Biologi, dan Radioaktif Rusia, Igor Kirillov, menjadi jenderal senior Rusia pertama yang diketahui tewas dalam salah satu upaya pembunuhan ini ketika sebuah bom yang dipasang pada skuter diledakkan saat dia berjalan melewatinya di Moskow. Hal serupa terjadi pada Wakil Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Rusia, Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, pada April 2025. Hanya saja dia tewas akibat Volkswagen yang dipasangi bom, bukan skuter. Dia kemudian diikuti ke liang kubur oleh Letnan Jenderal Vanal Safarov yang memimpin Direktorat Pelatihan Operasional Staf Umum Rusia.
Lagi-lagi bom mobil, kali ini di selatan Moskow, menjadi penyebabnya. Ada upaya lain juga. Wakil Kepala Pertama Direktorat Utama Staf Umum, Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, ditembak di lobi gedung apartemen tempat dia tinggal. Sepertinya dia selamat. Hal yang sama tampaknya juga terjadi pada Mayor Jenderal Azatbek Omabekov yang memimpin Brigade Senapan Bermotor ke-64 Rusia. Ini adalah brigade yang mencoba melakukan invasi ke Kiev pada Februari 2022 lalu, menjadikannya target prioritas sangat tinggi, terutama bagi mereka yang ada di Bucha. Omabekov adalah salah satu jagal Bucha yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penyiksaan ratusan warga sipil selama minggu-minggu awal invasi. Dia mungkin memang menjadi sasaran bom yang ditempatkan di kotak surat di garnisun militer di Khabarovsk. Atau mungkin juga tidak. Laporan-laporannya tidak jelas, hanya saluran telegram anonim yang mengklaim serangan itu terjadi menurut laporan Medusa. Satu hal yang cukup jelas dari semua ini, apa yang terjadi di Balsirossi bukan insiden tunggal. Ini adalah bagian dari pola yang membuat para jenderal Rusia sangat ketakutan, terutama karena ini adalah upaya pembunuhan lain yang terjadi di jantung Moskow. Seseorang, dan kami tidak mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah Ukraina, memiliki agen yang bekerja tepat di pusat kekuasaan Rusia, dan tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan Kremlin untuk mengatasinya. Rusia telah berusaha melindungi para jenderalnya. Langkah-langkah keamanan sedang diterapkan, seperti yang ada di dalam Balsirossi saat upaya pembunuhan terhadap Charko terjadi. Tetapi semua itu tidak cukup. Rusia tidak bisa menemukan para pembunuh itu. Dan jika Rusia tidak bisa menemukan mereka, Rusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Siapapun yang melakukan pembunuhan ini pasti memiliki seluruh jaringan mata-mata di dalam Moskow sendiri, berperan sebagai mata dan telinga saat mereka melacak target potensial. Para elit Rusia tidak tahu harus berpaling kemana. Mereka tahu bahwa seseorang di suatu tempat yang bersembunyi dalam bayang-bayang bisa saja sedang melacak mereka saat ini juga. Dan jika mereka cukup mencolok dengan mengadakan pesta ulang tahun mewah di salah satu distrik terkaya di Moskow, ya itu berarti mereka jadi sasaran empuk. Adapun saran dari Kremlin kepada para tokoh senior ini, pelihara jenggot dan ubah warna rambutmu. Serius, itulah yang dilaporkan oleh orang dalam bahwa para jenderal Rusia diperintahkan oleh Kementerian Pertahanan mereka setelah pengeboman terbaru di Moskow. Maksud kami, ini memang peningkatan dari Clarken dan kacamatanya, tapi entah kenapa rasanya menumbuhkan jenggot tidak akan bisa mengecoh seorang pembunuh bayaran yang mengawasi setiap gerakan targetnya. Ketika target itu keluar dari rumahnya, si pengintai hanya akan berkata, "Lihat, mereka menumbuhkan jenggot." Jangan mempublikasikan informasi pribadi di media sosial. Ganti nomor telepon dan berhati-hatilah terhadap siapapun yang sering mereka lihat di rute yang biasa mereka lalui. Tapi itulah masalahnya. Ini adalah hal-hal paling dasar. Para jenderal ini tidak diberi pengawal pribadi atau apapun yang benar-benar bisa mencegah serangan. Saran yang diberikan sepertinya hanya pelihara jenggot atau kumis dan jauhi internet. Meskipun itu dasar, Chaiko tidak mengikuti saran ini. Sekarang ada gelombang ketakutan baru yang menyapu para jenderal Rusia, dan sebanyak apapun jenggot tidak akan bisa menghentikannya. Fakta bahwa serangan Balsirossi terjadi sama sekali merupakan penghinaan lain bagi Putin dalam perang yang memang sudah penuh dengan penghinaan. Dan hanya beberapa hari sebelumnya, kejadian memalukan jenis lain membuat Putin salah tingkah. Wajahnya memerah dan ia gelisah di kursinya. Seorang yang dianggap sekutu baru saja mengatakan kepada Putin bahwa sudah saatnya dia mengakhiri perangnya. Sekutu itu menyampaikan pernyataan tersebut secara langsung di televisi, tepat di sebelah Putin sendiri. Cari tahu lebih lanjut tentang hal itu dan siapa yang mengatakan kepada Putin bahwa dia harus berhenti di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan acara militer dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami di beranda Anda. Terima kasih telah menonton.